Hai, kembali lagi di Katalk. Kali ini bersama saya, Yasinta, yang akan membahas tentang 14 pola dalam Biophilic Design Part 2. Selamat menyaksikan ya. Setelah di episode sebelumnya membahas pola yang pertama pada Biophilic Design, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mulai dari pola yang kedua, yaitu pola Non-Visual Connection with Nature, atau koneksi non-visual dengan alam yang meliputi rangsangan pada indera pendengaran, peraba, penciuman, dan atau indera perasa. Tujuan dari pola ini adalah untuk menyediakan lingkungan yang menggunakan suara, aroma, sentuhan, dan bahkan perasa untuk melibatkan individu dengan cara yang membantu mengurangi stres dan meningkatkan persepsi kesehatan fisik dan mental. Suara yang dimaksud adalah suara alam seperti suara air, angin, atau binatang. Sedangkan aroma di sini adalah aroma alami seperti wangi bunga, bau kayu atau bau dedaunan. Lalu, rangsangan pada sentuhan bisa melalui tekstur material bangunan, sedangkan rasa pada bangunan tertentu bisa jadi menyediakan tanaman yang bisa dimakan. Misalnya, sebuah restoran yang menyediakan selada yang bisa dipetik langsung oleh pelanggan, atau bangunan greenhouse yang menyediakan tanaman buah-buahan. Agar tercapainya tujuan tersebut, terdapat beberapa pertimbangan desain yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah desain bangunan sehingga memungkinkan pengguna untuk merasakan pengalaman ruang setidaknya 5-20 menit. Yang kedua, prioritaskan suara alami daripada suara perkotaan. Penelitian menunjukkan bahwa paparan suara alam bisa dibandingkan dengan kebisingan perkotaan atau kantor, mempercepat pemulihan fisiologis dan psikologis hingga 37% lebih cepat dan mengurangi kelelahan kognitif serta meningkatkan motivasi. Pola yang ketiga adalah non-rhythmic sensory stimuli yang berkaitan dengan hubungan stokastik atau tidak pasti dan sesaat dengan alam yang dapat dianalisis secara statistik tetapi mungkin tidak dapat diprediksi secara tepat. Tujuan dari pola ini adalah untuk mendorong penggunaan rangsangan sensorik alami yang menarik perhatian secara tidak mencolok, memungkinkan individu untuk pulih dari kelelahan mental dan stres fisiologis. Dapat dicapai dengan merancang pemaparan sesaat terhadap gerakan yang tidak dapat diprediksi. Contohnya adalah burung berkicau, daun gemerisik, aroma samar kayu. Agar tercapainya tujuan tersebut, desain bangunan sehingga memungkinkan pengguna untuk merasakan pengalaman ruang selama 20 detik setiap setidaknya 20 menit sekali. Misalnya, apabila kita melihat gerakan ritme pendulum yang berulang, hal tersebut hanya akan menarik perhatian secara singkat. Detak berulang yang konstan dari sebuah jam mungkin akan diabaikan dari waktu ke waktu, dan aroma yang selalu ada seringkali kehilangan mistiknya. Misalnya, apabila kita memasuki suatu ruangan yang beraroma wangi tertentu, aroma tersebut biasanya hanya tercium ketika kita memasuki ruangan tersebut saja. Tapi ketika kita berada di dalamnya dalam waktu yang lama, penciuman kita menjadi terbiasa sehingga tidak ada yang istimewa dari bebauan tersebut. Akan berbeda apabila wewangian tersebut terjadi secara acak, bukan dalam waktu yang lama, tapi stokastik atau tidak pasti. Yang kedua adalah terintegrasi dengan lanskap. Strategi rangsangan non-ritmis dapat terjalin dengan hampir semua rencana lanskap atau hortikultura. Misalnya, memilih spesies tanaman tertentu yang akan menarik lebah, kupu-kupu, atau hewan lainnya ke dalam site. Contoh-contoh yang biasanya terjadi secara alami adalah misalnya pergerakan awan, hembusan angin, gemerisik tanaman, suara air,
pergerakan hewan dan serangga, suara burung, dan wangian tumbuhan. Apabila hal-hal tersebut sulit terjadi di dalam site secara alami, bisa disimulasi atau dibuat dengan cara memilih material fasad yang dapat bergerak mengikuti gerakan angin atau berupa fasad kinetik, kemudian membuat pantulan air, kemudian membuat sun filter pada fasad atau pada atap, sehingga timbulnya pembayangan yang bergerak mengikuti gerakan matahari. Dan yang terakhir adalah suara alam buatan yang disiarkan di waktu-waktu acak. Misalnya, apabila bangunan tersebut adalah bangunan perkantoran yang tertutup dan tidak memungkinkan untuk adanya suara alam masuk ke dalam bangunan, bisa menggunakan suara buatan seperti rekaman yang disiarkan melalui speaker di waktu-waktu tertentu. Yang keempat adalah thermal and airflow variability atau variabilitas termal dan pergerakan udara yang dapat ditandai dengan perubahan suhu udara, kelembapan relatif, aliran udara yang melintasi kulit, dan suhu permukaan yang meniru lingkungan alami. Tujuan dari pola ini adalah untuk menyediakan lingkungan yang memungkinkan pengguna untuk mengalami elemen sensorik dari variabilitas aliran udara dan variabilitas termal. Tujuannya juga agar pengguna dapat mengontrol kondisi termal, baik dengan menggunakan kontrol individual atau memungkinkan pengguna mengakses kondisi sekitar dalam ruang. Pertimbangan desainnya adalah penerapan material yang mendukung aliran udara dan kondisi termal. Maksudnya adalah bisa jadi menyediakan material yang memiliki tingkat konduktivitas beragam. Selain itu, bisa juga diatur melalui layout seperti misalnya opsi tempat duduk dengan tingkat kenaikan panas matahari yang berbeda. Misalnya, ada yang di dalam dan ada yang di luar ruangan, serta kedekatan dengan jendela yang dapat dioperasikan agar dapat menangkap angin dingin pada siang hari yang panas. Yang berikutnya adalah menerapkan strategi desain yang terkoordinasi. Misalnya, suatu bangunan dirancang agar terjadi ventilasi silang dengan kecepatan pergerakan udara tertentu, memerlukan kerjasama antara arsitek dan tenaga ahli bidang terkait. Contohnya, yang terjadi secara alami adalah solar heat gain atau penambahan panas dari matahari, pembayangan, dan kerapatan tanaman musiman. Maksudnya adalah apabila musim kemarau, beberapa tanaman akan meranggas, dan ketika musim hujan, beberapa tanaman akan menjadi subur. Tentu saja hal ini sangat mempengaruhi pada kenyamanan termal bangunan tersebut. Apabila hal-hal yang alami tersebut tidak bisa terjadi pada bangunan, bisa disimulasi atau dibuat dengan cara membuat sistem yang terkontrol, kemudian window glazing, dan pengoperasian jendela dan ventilasi silang. Pola yang kelima adalah presence of water, yaitu suatu kondisi yang meningkatkan pengalaman ruang melalui penglihatan, pendengaran, atau sentuhan air. Tujuan dari pola ini adalah memanfaatkan atribut multisensor air untuk meningkatkan pengalaman ruang dengan cara menenangkan, mendorong kontemplasi, meningkatkan suasana hati, dan menyediakan pemulihan dari kelelahan kognitif. Mengambil keuntungan dari suara yang diciptakan oleh air yang mengalir dan tentu saja memungkinkan untuk disentuh, akan memperkuat respons kesehatan yang diinginkan dengan pengalaman multisense. Pertimbangan desainnya adalah prioritaskan pergerakan air yang berfluktuasi secara alami. Kemudian yang kedua, harus hemat dan efisien. Maksudnya adalah penggunaan elemen air seperti air terjun buatan, air mancur, dan sebagainya memerlukan daya listrik
sehingga diperlukan efisiensi agar bangunan lebih hemat energi. Fitur air dengan volume besar dan tidak seimbang bisa menimbulkan ketidaknyamanan, memengaruhi tingkat kelembapan sehingga membuat ruangan terlalu lembab, atau menurunkan kualitas akustik karena terlalu berisik yang pada akhirnya mengganggu aktivitas pengguna bangunan. Contoh apabila terjadi secara alami itu adalah adanya sungai, laut, kolam, atau rawa. Kemudian adanya akses visual saat hujan atau pada air yang mengalir. Apabila hal-hal tersebut tidak memungkinkan, bisa disimulasi atau dibuat dengan cara membuat water wall, air terjun buatan, akuarium, air mancur, dan atau arus buatan. Contoh bangunan yang menerapkan pola-pola tersebut adalah Cloud Forest di Kompleks Garden by the Bay, karya Wilkinson Architect di Singapura. Cloud Forest memiliki luasan 0,8 hektar dengan tingkat kelembapan 80-90% dan suhu berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Adalah bioma raksasa yang menampilkan 9 zona unik yang menciptakan kembali lingkungan dan iklim hutan puncak gunung, mereplikasi kondisi lembab dingin yang ditemukan di daerah dataran tinggi tropis antara ketinggian 1000 meter sampai 3000 meter di atas permukaan laut. Di dalamnya terdapat air terjun indoor yang jatuh dari ketinggian 42 meter. Terdiri dari 10 semburan individu di ketinggian berbeda untuk mengontrol aliran air sambil meminimalkan dampak akustik. Dan pada waktu-waktu tertentu terdapat pipa-pipa yang akan meniupkan uap air sehingga Cloud Forest akan seolah-olah sedang berkabut. Hal ini menunjukkan adanya penerapan pada pola presence of water dan non-rhythmic stimuli. Berikut adalah skema daur ulang air pada bangunan Cloud Forest. Bisa dilihat air hujan dikumpulkan dan digunakan kembali untuk irigasi, penyiraman tanaman, kemudian bisa disimpan, lalu sisanya akan dilepaskan ke reservoir. Sekian dulu untuk pembahasan tentang 14 pola biophilic design. Untuk sisa-sisa pola lainnya akan dibahas di katalog berikutnya. Terima kasih.